Shalom, selamat siang untuk semua. Saya Pelosakmu, Ketua Komunitas Babika. Hari ini mengundang narasumber dari Ketua Gerakan Mahasiswa Papua, Germapa, Tuan Farayaba, yang akan menyampaikan diskusi tentang topik apa peran mahasiswa dalam situasi sosial dan politik. Persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Farayaba dari Gerakan Mahasiswa Papua, Germapa selaku ketua. Ya, terima kasih juga atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa peran mahasiswa dalam masyarakat yang mengalami konflik sosial dan politik. Iya, yang pertama ya kita tahu bersama bahwa mahasiswa itu aktor yang melakukan perubahan sosial politik di dunia ya. Perubahan-perubahan itu terjadi, yang menjadi aktor perubahan adalah mahasiswa. Misalnya kalau kita melihat terjadinya manifesto Cordoba pada tahun 1918, terjadi otonomi kampus itu atas situasi yang terjadi, situasi yang terburuk dalam kampus. Akhirnya mahasiswa mulai memberontak dari kampus. Terjadinya awal mula lahirnya manifesto Cordoba, itu membuat 20 tahun kemudian itu terjadi gerakan perubahan yang menyapu di seluruh Amerika Latin, termasuk Brasil, termasuk Chili, Kuba, dan beberapa negara lainnya. Itu terjadi. Kesini kalau kita melihat bahwa terjadi juga di Indonesia, misalnya terjadinya Sumpah Pemuda, terus terjadi juga menjatuhkan rejim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, diturunkan dari jabatan. Itu yang istilah reformasi terjadi tahun 1998 itu. Itu kan mahasiswa yang keluar dari kampus. Mahasiswa yang keluar dari kampus karena mereka tahu bahwa mahasiswa itu intelektual organik yang mampu mentransfer pengetahuan di dalam tubuh masyarakat yang awam, yang mampu melakukan perubahan dalam kehidupan sosial maupun politik gitu. Akhirnya perubahan-perubahan itu terus terjadi. Kita lihat kesini juga, kalau melihat mahasiswa di Papua, mahasiswa Papua ya dari tahun 60-an sampai detik ini ya ada perubahan-perubahan. Perubahannya itu bukan perubahan secara politik, tetapi perubahan kecil-kecil. Mulailah melahirkan konsep-konsep bagaimana orang Papua itu harus bernegara. Itu kita patut menghormati karena itu intelektual organik yang mampu melahirkan konsep yang hari ini orang Papua bicara Papua Merdeka di mana-mana. Itu yang ditanamkan pengetahuan atau ide atau gagasan yang ditanamkan oleh mahasiswa begitu, yang berlatar belakang mahasiswa. Dan hari ini orang di mana-mana bicara Papua Merdeka, menuntut hak menentukan nasib sendiri orang Papua. Itu dari mahasiswa itu sendiri, mahasiswa 60-an, mahasiswa 50-an, 70-an itu sendiri begitu. Dan hari ini kalau kita melihat konteks Papua, situasi hari ini, itu mahasiswa Papua hari ini
terjebak di dalam partai-partai borjuis yang hari ini justru memberikan harapan yang palsu, membangun harapan-harapan yang palsu, kesadaran yang palsu, justru terjebak di situ. Artinya apa? Intelektual ini pergi memprovokasi masyarakat, memprovokasi ya masyarakat di mana-mana terjadi. Misalnya kalau kita bisa lihat pemilu kemarin, pemilu raya negara Indonesia, itu kan aktor yang melakukan menghasut masyarakat, aktor yang memprovokasi masyarakat untuk adu domba satu sama lain, itu kan intelektual mahasiswa, dan itu bukti bahwa kepelacuran, begitu. Itu bukti kepelacuran oleh mahasiswa itu sendiri. Padahal dia tidak menyadari bahwa dia punya tugas dan tanggung jawab yang paling penting, begitu, sebagai mahasiswa. Tugas mahasiswa itu bukan terjebak di dalam kepentingan satu dua orang, tetapi bagaimana kepentingan umum, kepentingan banyak orang, kepentingan untuk menyelesaikan setiap problem, bukan menciptakan problem. Mahasiswa harus mampu, gitu. Artinya kalau kita lihat di Indonesia kan ada undang-undang yang berbicara soal tugas dan tanggung jawab mahasiswa, begitu. Itu kan ada tridharma. Tridharma itu dibicara soal pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas dan tanggung jawab mahasiswa. Tapi hari ini kalau kita lihat, mahasiswa justru menciptakan banyak perkara, bukan menyelesaikan sebuah perkara yang tercipta. Terada itu. Itu makanya saya sampaikan bahwa mahasiswa itu pelacur, mahasiswa Papua situasi hari ini itu pelacur, yang mempelacurkan idealisme. Padahal kita tahu bahwa Tan Malaka sampaikan, Bapak Republik ini yang memiliki konsep Republik Indonesia, dia sampaikan bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh mahasiswa. Itu Tan Malaka sampaikan. Terus kita lihat Anthony Gramsci, dia sampaikan bahwa mahasiswa itu intelektual organik yang mampu, yang memiliki kemampuan ide, gagasan, konsep yang bisa mentransfer di dalam tubuh masyarakat, gitu. Masyarakat yang awam. Tetapi kondisi hari ini mahasiswa sangat keliru. Kami dalam kesempatan ini juga sampaikan bahwa mahasiswa Papua itu penting untuk bagaimana menyadari tentang tugas dan tanggung jawab dalam kampus itu seperti apa. Ini penting. Setiap konflik-konflik sosial terjadi di atas tanah Papua ini kan penting mahasiswa berbicara, mahasiswa angkat, merespon, gitu. Mahasiswa angkat bicara dari dalam kampus keluar. Tetapi kondisi hari ini sampai sekarang mahasiswa memilih diam. Kita lihat beberapa tahun ke belakang, ini kan beberapa daerah di Papua ini kan terjadi pengungsian dalam skala besar. 67.000 pengungsi lebih tercipta. Itu di Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nduga, Kepulauan Yapen, Maibrat, Yahukimo, terus baru-baru ini terjadi di Tamrau. Ini kan pengungsian dalam skala besar tercipta, tapi mahasiswa hari ini pada diam. Siapa yang mau bicara? Makanya penting hari ini mahasiswa membangun diskusi, diskusi, aksi dalam bentuk apapun harus dilakukan. Harus dilakukan untuk merespon situasi-situasi ini. Karena yang mengakibatkan konflik-konflik sosial dalam tubuh masyarakat, kalau lebih khusus di Papua, aktor utama adalah kita lihat bahwa itu TNI Polri yang menjadi aktor utama menciptakan konflik sosial.
Makanya dalam posisi semacam ini, itu mahasiswa sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, sebagai pelopor, itu mestinya harus merespon dengan serius. Mungkin seperti demikian, format. Baik, terima kasih. Materi kali ini menarik. Pertanyaan kedua, Tuan lihat perkembangan mahasiswa mulai dari tahun 2019, 20 sampai 2020, sehingga kita sudah masuk ke tahun 2025. Perkembangan bagaimana mahasiswa merasakan ada keadilan di tanah Papua atau tidak? Ada merasa atau tidak? Ya, kalau mulai terjadinya pasca rasisme kesini itu mahasiswa semua memilih diam di asrama, kos-kosan, di rumah karena takut mendapatkan ancaman. Begitu. Padahal kita melihat bahwa ancaman itu sebagai konsekuensi daripada mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa yang memegang mandat, yang memiliki mandat elit dalam struktur sosial. Dalam struktur sosial, mahasiswa itu sebagai elit yang mampu melakukan perubahan, begitu. Tetapi kalau kondisi semacam ini dia memilih diam, nanti eksistensi daripada rakyat Papua itu akan semakin terancam, punah. Itu sudah pasti. Karena berapa tahun yang datang dari 2019 ke atas ini, pengungsian, penembakan, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan, misalnya 2 ibu di Yahukimo terjadi atas nama Mama Aminira Kobak dan Mama siapa saya lupa, terjadi tahun 2022. Tapi tidak ada mahasiswa yang bicara. Terus kesini banyak pengungsi yang tercipta. Ada yang dapat tembak, ada yang dapat teror. Misalnya di kantor Yubi terjadi peledakan bom, terus juga terjadi penembakan terhadap satu pengacara atas nama Bapak Warinus di Manokwari, tetapi tidak ada yang bicara. Ini bukti bahwa hari ini mahasiswa sedang mengalami gerakan mahasiswa sedang mengalami degradasi, gitu. Mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, gitu. Makanya penting mahasiswa itu mengambil kesadaran, mulai muncul dari teriak untuk rakyat mulai dari kampus, bangun diskusi, aksi propaganda itu terus aktif berjalan dalam kampus. Perubahan harus muncul dari dalam kampus. Yang berikut kami harus sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa baik itu BEM, MPM yang ada, DPMF, BEM fakultas, seluruh BEM di atas tanah Papua yang ada, itu jangan terjebak dalam logika-logika formal yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat Papua. Tapi bagaimana kita lebih responsif terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat Papua. Kalau kita selalu sibuk dengan aktivitas BEM, persoalan rakyat tidak akan pernah ada orang yang bicara, gitu. Persoalan rakyat tidak akan pernah ada orang yang muncul dan bicara. Makanya BEM sebagai organisasi yang legal dalam kampus harus mampu merespon setiap situasi yang dialami oleh masyarakat Papua. Seperti demikian. Baik. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya kutip salah satu kutipan dalam bukunya tulisan Lorik, itu penelitian orang Amerika
abad ke-9. Dia punya kutipan begini. Kesadaran manusia tidak bisa kontrol kesadaran, tapi kesadaran mampu kontrol manusia. Terima kasih.